Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qad. Makalah yang kedua, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, manusia ada 3 golongan. Setiap golongan ada 3 tanda dalam kaitannya kita mengabdi kepada Allah. Jadi dalam kaitan kita mengabdi kepada Allah, ini ada 3 golongan. Mengabdi itulah bahasa Arabnya ibadat atau ibadah. Jamaah. Jadi mengabdi itulah ibadat. Garis miring ibadah. Abdi bahasa Indonesia asal dari bahasa Arab, abdun. Abdun artinya hamba. Jadi supaya jangan salah-salah, boleh sebutnya ibadat, boleh sebutnya ibadah. Bahasa Indonesia abdi, mengabdi. Jadi kalau kita sebut mengabdi, itu maksudnya beribadah, beribadat, menjadikan diri kita sebagai hamba, abdun. Nah, dalam kaitan kita beribadah, apa ibadah? Ibadah dulu, apa ibadah? Ibadah fi'lu ma radhiyallahu, melakukan sesuatu yang Allah rela. Itu ibadah. Jamaah. Fi'lu ma radhiyallahu, melakukan sesuatu yang Allah rela. Rela bahasa kita, bahasa Arabnya ridha. Jadi ridha rela sama. Kalau aku rela-rela aja aku, digitukan dia. Kalau aku ridho-ridho saja aku, digitukan dia. Sama itu. Rela sama ridha. Jangan susah-susah. Jadi kalau kita ibadah mengharap ridha Allah, maksudnya mengharap rela Allah. Bagaimana kita tahu Allah rela tak rela? Tengok Al-Quran, tengok hadis. Oh, saya bodoh, baca Quran ngerti, artinya saya tak tahu. Hadis saya paling tak tahu. Jadi bagaimana? Melalui ulama. Ulama tak jumpa, melalui pengajian. Allah ridha kalau begini, 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 begini. Ada di Al-Quran, ada di hadis dan seterusnya. Jamaah. Jadi jangan susah, jangan ngarang-ngarang ngajinya. Ya, jamaah, saya harus bagi tahukan kita. Tak tahu bilang tak tahu. Sebab kadang-kadang kita masyarakat ni suka itu menurut pikiran dan perasaan kita, padahal agama tak ajarkan. Nah, jadi dalam kaitannya dengan ibadat ini, manusia ada 3 golongan. Satu golongan mengabdi kepada Allah karena takut siksanya. Jadi dia mengabdi, beribadat kepada Allah karena takut siksa Allah. Kalau tak beribadat awak nanti masuk neraka. Jadi dia beribadat karena takut masuk neraka. Ini benar ini, tak ada yang salah.
Dan ini termasuk ikhlas. Sebab siapa yang mau masuk neraka? Tak ada jemaah. Macam mana pun kita memaksa diri menahan-nahan perci api masak kuih tadi, tetap terasa panas tu. Dan pasti tak mau lama-lama di situ. Pasti tak mau lama-lama. Cuma kerana orang mesan sama awak, mau Idul Fitri ni banyak pesanan datang, ya tahan-tahankanlah sikit. Paling itu. Tapi teruskah di situ? Tidak. Tak ada yang suka masuk ke dalam api. Neraka itu api, nar, jemaah. Jadi ada orang beribadah mengabdi kepada Allah karena takut siksanya. Jadi namanya khauf. Ada pula satu golongan beribadat karena mengharap kasih sayangnya. Ini namanya rojak. Rojak, kalau tulisan Indonesia biasa rojak. Bahasa tulisan Arabnya rojim alif hamzah. Rojak. Jadi dia beribadah mengharap kasih sayang Allah. Jangan cerita bengkok dulu. Ini cerita lurus dulu. Cerita bengkok banyak soal nanti. Suami harap dia kasih sayang istri. Istri harap dia kasih sayang suami. Amalnya itu rumah tangga jemaah. Yang jadi masalah suami muak nengok bini, bini mau muntah nengok laki. Ya kan? Itu payahlah kan. Anak harap kasih sayang orang tua. Anak-anak yang mengerti, saya tak tahulah kalau ini ya. Apakah mungkin di peradaban barat ada juga. Tapi barat pun mengajari penghormatan kok kepada orang tua jamaah. Itu kalau kita buka catatan-catatan, gambar-gambar orang barat tempo dulu. Orang barat tempo dulu kalau kita tengok gambar-gambarnya, itu pakaiannya sopan-sopan. Macam orang timur juga. Tak ada yang apa-apa, tak ada jamaah. Jadi saya menduga, saya menduga di barat pun sama. Anak-anak itu selalu mengharap kasih dari orang tuanya, mengharapkan kasih sayang orang tuanya. Orang tua pula, macam kita ni udah tua-tua, dah terhegeh-hegeh gini, siapa yang diharap membelah? Anak lah. Habis itu, dia tetap anak. Bahawa nanti membelahnya di mana itu lain hal. Jangan dipandang kalau anak kita satu masa membelah kita, dititipkannya kita ke panti jompo. Jangan dipandang tu anak durhaka. Jangan dipandang jemaah. Kerana dia mau berusaha, mau cari duit, tak terawat dia di rumah. Diminta dia di panti jompo. Atau dipanggil dia perawat untuk merawat dia. Merawat ayah mak dia. Saya tak kenal, hanya nonton di internet. Si orang tua tadi sampai begitu ngomong ke anaknya, kau sudah punya keluarga sendiri, cari makan untuk anak istrimu, kami biar di panti jompo. Ya betul pula cara ni, saya pikir. Kena kadang-kadang tak terawatnya di rumah, sebab dia juga punya rumah tangga sendiri. Jadi mana tahu antara, jangan nanti dibuang anakku lah, aku tidak. Itu sebagai bentuk tanggungjawab dia, kerana dia juga punya bahtera. Jadi orang tua harap kasih sayang anak, anak harap kasih sayang orang tua, suami ke istri, istri ke suami. Ibadah mengharap. Tadi ibadah takut. Yang kedua ibadah mengharap kasih sayang Allah. Ini fokusnya masih kepada diri sendiri. Tak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Yang ketiga paling tinggi. Dan satu golongan dia mengabdi kepada Allah Ta'ala karena mencintainya. Kalau cinta itu bukan lagi urusan keuntungan pribadi. Kalau tadi
takut, itu keselamatan pribadi. Mengharap kasih sayang untuk pribadi, kalau ini cinta. Kalau udah cinta, apa kalau cara cerita kita dulu? Tai kucing, rasa coklat. Kalau kata aku, kalian makanlah itu Kalau aku tak mau, biarkan bercinta-cintaan situ. Cintrong pertama, kata dia kan, biar makan kalian. Begitulah perumpamaan. Sampai lautan ku seberangi, gunung ku daki, api pun dihadapi, jemaah. Kalau sudah cinta. Ini ibadat yang ketiga ni, yalah saya tak tahulah, harap-harap Allah kasih sama kita. Ada bisa kita cinta kepada Allah Ta'ala. Kan? Baik. Sehingga jadilah Allah lebih dicintainya daripada selainnya Allah. Bahkan tiada yang dikasihinya selain Allah Ta'ala. Ya. Kita baca ini, panjang ini. Penyebab adanya rasa cinta dilihat dari sisi sesuatu yang dicintai. Mengapa kita mencintai dia? Apapun dia itulah. Kalau makhluk ya makhluk, kalau Allah ya Allah. Ditengok dari sisi sosok yang kita cintai itu, ada kalanya karena dia sempurna menurut kita. Kalau ke Allah, bukan menurut kita. Memanglah Allah itu sempurna. Dan kita mencintai biasanya itu karena sosok itu sempurna menurut kita. Sampai Indonesia ni ada penyanyi membuat lagu sempurna. Awak tak sebutlah nama kelompoknya, jemaah. Saking dia rasa sosok istrinya ni menyelamatkan hidup dia, suaminya ni membimbing dia sempurna kali, ayahnya ni membimbing dia. Semalam saya baca status Facebook, ayah dia tu jamaah saya dah meninggal, belum setahun lagi jamaah meninggalnya. Statusnya itulah, kata dia, intinya itu ayahnya itu sempurna walau keras dalam mendidik kami. Ya pula bagi anak, dialah yang bukan itu ayahnya, lain pula lah lagi jamaah. Jadi adanya satu sosok itu, mengapa kita mencintai dia? Ada kalanya dia sempurna, atau padanya ada sesuatu pemberian. Jadi kita cinta dia kerana dari dia ada pemberian. Maka kata Rasulullah, saling memberi hadiah kalian. Tahabbu, saling mengasihi kalian. Cara saling mengasihi itu diantaranya saling memberi hadiah. Saling memberi jemaah. Itu maka kalau orang dulu, saya tak tahulah tempat kita lingkungan masing-masing. Itu apalagi Ramadan tu. Ramadan terjadi peningkatan ekspor impor. Tetangga satu ngasih anyang ke tetangga sebelah, tetangga sebelah ngasih acar ke tetangga sebelah, ke tetangga ini ngasih bubur ke sebelah. Itu biasa jemaah. Namanya saya anak-anak pingin awak setiap hari itu bulan puasa. Karena ada ngasih-ngasih. Karena kalau dah sampai raya dia dah tak ada lagi. Paling Syawal lah. Syawal ya itu datang bertamu-tamu jemaah. Jadi kita mencintai itu bisa karena mengharapkan pemberian. Nah, jika kau mencintai karena keindahannya, maka itu hanya Allah. Ya. Jika kau mencintai sesuatu karena keindahannya, itu hanya Allah. Dan ini persoalan iman. Sebab non-muslim tentu dia mencintai selain Allah. Tak nampak sama dia keindahan Allah itu. Lah bagi kita yang muslim sekalipun, masih lebih indah kuih bangkit dari Allah lagi. Ada kuih bangkit ya? Ada tak? Aku lama berfikir, kalau ada kuih bangkit, tentu ada kuih duduk.
Ngapa tak? Bangkit, pengen juga. Ada kuih bangkit, adalah kuih duduk. Kan? Masih lebih indah lagi kuih muih itu bagi dia dari Allah Ta'ala. Orang Islam. Jadi keindahan melihat Allah itu persoalan iman. Lah iman di dalam hati. Makin bening hati, makinlah dia rasa keindahan Allah Ta'ala itu. Dan segala yang tampak sempurna dan indah, maka Allah yang menyempurnakannya dan mengindahkannya, karena Allah penciptanya. Sesuatu yang kita nampak sempurna, sesuatu yang kita nampak indah, sesungguhnya itu Allah yang mengindahkannya, itu Allah yang menyempurnakannya. Tetapi ingat jamaah, yang namanya manusia, tanda sempurnanya manusia, sesempurna-sempurnanya manusia adalah kekurangannya. Jadi kalau manusia ini enggak ada kekurangannya, ragu kita, dia manusia atau bukan. Apa tanda gading tulen? Gading tahu gading? Aku takut tahu gading pun tak tahu juga mana. Bukan gading galo. Galo tu kue. Taring gajah tu jemaah. Apa tanda dia sempurna atau tulen? Retaknya tu nampak. Jemaah. Jadi kalaulah kita ditawari orang gading gajah, mulus cantik kali. Mahal pula suka kita. Kena tipu. Macam Serine tu kan. Tipu. Nak tipu. Kena tanda sempurna dia retak. Apa tanda tulen kita manusia? Ada kurang kita, ada salah kita. Kalau tak ada salah kita, kita pasti malaikat. Pasti. Karena hanya malaikat yang tak pernah buat salah. Tapi kalau salah saja tak ada baik dia, setan. Setan tak ada baiknya. Walaupun nampak baik, tapi itu untuk buruk. Kita manusia ada baiknya, ada buruknya, ada salah kita. Jadi kalau nampak kita, isteri kita, suami kita, anak kita, ayah mak kita, kok rasa sempurna, rasa indah awak tengok. Capek cari duit kalau nengok anak, kalau nengok orang tua, nengok isteri, nengok suami, senang rasa hati. Sempurna indahnya itu sebab Allah yang menyempurnakan, yang mengindahkannya. Nah itu kalau begitu ya. Dan jika engkau mencintai sesuatu karena pemberiannya, tadi karena keindahannya, kita mencintai sesuatu karena pemberiannya, maka tidaklah engkau melihat kebaikan dan kemuliaan dan pemberian nikmat kepadamu dan kepada seluruh makhluk melainkan Allah. Dialah yang memberikan anugerah semata-mata kebaikan dan kemuliaannya itu. Kita, ini kan cara Idul Fitri ini, kalau nyambut Idul Fitri kan dua tuh, THR sama parcel ya. Apa THR nih? Tunjangan hari raya. Hanya inilah satu-satunya tunjangan yang awak suka. Tunjangan yang lain awak tak suka. Maaf. Jadi ada ustadz mengusulkan, jangan THR, SHR. Sedekah hari raya. Kalau aku mau sedekah, mau tunjangan, mau tepuan, yang penting isinya. Dia maaf ya. THR tunjangan hari raya, parcel segala macam. Dah, hati-hati kita yang beli parcel untuk ngasih orang. Tengok barang-barang di dalamnya. Jangan ada barang-barang yang produk mendukung penjajahan. Jangan. Kita pula kalau dah kadung dapat begitu, kalau tak perlu kali, kasih kepada yang lebih perlu.
Jangan pula yang ngasih itu kita tolak, tak boleh ni. Tak baik. Terima saja, kasih sama yang lebih perlu. Kalau ternyata kita perlu pula, tak apa, nikmati jamaah. Jadi ada kalanya kita mencintai karena pemberian. Kita suka sama orang tu karena pemberian. Dan ingat, tadi disebutkan pemberian itu semata-mata asal daripada Allah Ta'ala. Jadi kata Rasulullah, sempurna iman itu kau berterima kasih kepada orang yang telah memberimu. Awas ya jamaah. Jadi ketika kita diberi, kita ucap terima kasih kepada dia, hati main bahwa ini sesungguhnya pemberian dari Allah. Jangan pula penghormatan kita kepada dia lebih hebat dari kepada Allah Ta'ala. Salah. Ya, dia ingat kali kita dikasihnya, kita macam-macam nyambut Idul Fitri ini. Allah yang kasih kita nafas, lupa kita, keliru. Namun jangan tak ucap terima kasih. Jadi ada mencintai karena keindahan, ada karena pemberian. Ketahuilah bahwasanya manusia ada 3 macam. Ini dalam uraian ya, yang tadi belum jamaah, yang tadi belum. Ini penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani. Semacam manusia yang telah dikuasai oleh dosa dan kesalahannya. Dikuasai oleh dosa dan kesalahannya. Maka dia pantas merasakan takut kepada siksa Allah Ta'ala, supaya dia berhenti dari maksiat ketika mati, sehingga harapnya lebih daripada takutnya. Jujur pada diri sendiri jamaah. Suami tanggung jawab kepada isteri, orang tua kepada anak. Ada orang ni dah dikuasai dia oleh dosa dan kesalahannya. Mudahnya cara kita, dikuasai dia oleh dosa. Begitulah jamaah, maksiat. Tak ada dalam fikiran dia kecuali maksiat tu saja jamaah. Ya, ini mau hati-hati. Jadi ada semacam manusia yang dikuasai oleh dosanya. Pada dia ni lebih pantas takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, supaya berhenti dari maksiat, sehingga mati nanti besar harap dia kepada Allah Ta'ala. Ya jamaah, kalau orang mau mati itu diingatkan harap kepada Allah. Diriwayatkan Nabi bersabda, la yamutu ahadukum illa wa huwa hasanul dhanni billah. Tidaklah mati salah seorang kalian kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Kalau orang mau mati itu baik sangka pada Allah. Itu yang selalu saya bilang sama kita, harap sajalah walau kita dapat emper-emper surga. Allah, tak usah emper pun tak usah, asal jangan singgah di neraka. Begitu lagi jamaah, tetap berharap. Semacam ya, ada semacam yang dikuasai oleh dosanya. Semacam yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kita belum baca yang tadi. Ini uraian dulu. Dan semacam manusia yang tidak merasa aman karena meninggalkan perintah Allah, dan tidak merasa ketenangan karena melakukan yang dilarang Allah. Meninggalkan perintah Allah tak tenang dia. Buat salah tak aman dia. Buat salah tak tenang dia jemaah. Separuhnya orang ada buat salah, meninggalkan perintah, tenang-tenang aja dia. Ini tidak. Kalau tinggalkan perintah Allah, kalau dia lakukan kesalahan, larangan Allah, gelisah, tak sedap rasa dia. Maka pantaslah dia merasakan takut dan harap sekaligus, bagaikan 2 sayap burung. Takut aku akan murka Allah, harap aku kasih sayang Allah. Bersabda Nabi, lau wuzina khawful mu'mini wa raja'uhu la'tadala. Kalau ditimbang rasa takut dan harap seorang beriman, pasti seimbang.
Harap masuk surga, takut dari neraka. Itu di akhirat. Sekarang macam mana? Tiket masuk surga pahala, tiket masuk neraka dosa. Maka sedang hidup di dunia, buat pahala, jangan buat dosa. Cukup sembahyang aja? Tidak. Itu hak Allah Ta'ala. Ada hak sesama manusia. Kita yang masak-masak mau Idul Fitri ni, tajamkan telinga, lebarkan mata, tengok-tengok tetangga yang boleh jadi tak ada duit dia. Kasih sikit kuih kita untuk dia. Kenapa? Itu hak sesama manusia. Ingat lagi kita kisah kucing yang tak dikasih makan sampai mati. Padahal yang punya rajin ibadat. Ya, kisah tu jemaah, itu binatang, konon lagi manusia. Bahkan ada kisah perempuan menyelamatkan seekor anjing, dia kasih minum. Itu binatang, konon lagi manusia. Idul Fitri kali ini, yang masak, yang tak masak kuih, ya sudah. Duit apa ada Ustaz, kami tak masak-masak Idul Fitri tahun ni, udahlah. Apa yang ada udah. Kenapa gitu? Rasanya enak, lapang. Tak usah masak-masak, udah. Udah. Kalau yang masak-masak pula, tajam-tajamkan. Dah, itu yang kedua. Semacam yang ketiga. Dan semacam manusia yang senantiasa kembali kepada Allah, tenang hatinya, sudah hilang gelap syahwatnya oleh terang cahaya. Cahaya apa? Cahaya kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Tidak merasakan lagi kelezatan selain hanya munajat kepada Allah. Munajat itu berbisik-bisik, curhat kepada Allah Ta'ala. Tidak merasakan istirahat melainkan dalam ibadat. Kalau ibadat itu rasa tenang dia, jangan lupa. Ibadat dah saya bagi tahu. Ibadat mahdah, ibadat ghairu mahdah. Waktu sembahyang dia rasa tenang. Waktu bekerja, walau terjemur panas matahari, berkeringat, capek, hati tetap tenang. Lezat rasa dia, sebab ini ibadat ghairu mahdah. Kalau badan capek lah pula. Kerja kita di kantor pun capek kalau badan. Apalagi kerja kita, kerja tenaga, berjemur, atau ke laut, ke sawah, ke ladang, atau bengkel. Bengkel lagi. Kan panas-panas, ada yang jaga mesin. Tapi dia rasa lezat, jiwa dia. Sebab ini ibadat. Nah, yang ketiga itu begitu. Maka jadilah harap dia kepada Allah sebagai rindu dan cintanya. Dan takutnya sebagai merasakan kebesaran dan kehebatan Allah Ta'ala. Jadi dia bukan lagi takut neraka. Bukan lagi harap surga. Jangan salah. Kalau begitu dia tak mau masuk surga. Maunya masuk neraka. Bukan. Tinjauan pikiran dia bukan lagi meninjau surga neraka. Tapi sudah meningkat. Harapnya adalah rindu dan cinta kepada Allah. Takutnya adalah merasakan kebesaran dan kehebatan Allah. Ini tak bisa dibuat-buat. Dia datang sendiri itu, jemaah. Tak ditaruhkan 200 triliun depan dia. Tetap saja lebih enak bagi dia memudahkan urusan tetangganya. Ayo ada. Ku kasih kau 200 triliun nih, kata orang. Bingung aku bang, katanya. 200 triliun taruh rumah aku di mana? Kata. Rumah sempit. Kak tak mau? Bukan tak mau, bingung. Kata. Jadi senang kau apa? Itu ada tetangga aku mau minta tolong hari ini pula. Aku bantukan dulu. Rasa tenang. Bukan berarti pula duit tadi tak baik. Bukan. Masing-masing jemaah. Saya sudah jelaskan berkali-kali. Ibadat mahdah, ibadat ghairu mahdah. Ya. Ada kadang-kadang yang masak kuih ini sambil merepet-repet. Awak yang masak, orang tu yang makan ni. Taklah. Capek aja awak buat kayak gini. Itu berarti tidak ibadat ghairu mahdah. Jemaah. Jadi sudah berubah. Harap dia bukan lagi masuk surga.
Harap dia sudah rindu cinta kepada Allah Ta'ala. Menjelaskan hal itu oleh Sayyidi Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Sayyidi Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kadang sebut Ba'lawi Al-Haddad, seorang alim zuriat keturunan Rasulullah, seorang kekasih Allah Ta'ala. Kita masuk mana kita ni? Macam yang mana kita ni? Macam yang dikuasai nafsu, atau kita ni yang kedua tadi, jamaah, ya, yang tak enak kalaulah tinggalkan perintah, tak enak kalau lakukan larangan, atau sudah yang ketiga? Kita lah yang mengukur, ya. Kita penjelasan Khalifah Abu Bakar tadi. Golongan pertama yang mengabdi kepada Allah Ta'ala karena takut siksanya, 3 tandanya. Jujur. Jujur, jangan tengok siapa-siapa. 1, memandang dirinya hina, tiada harga. Pandangnya diri hina, tak ada harganya. Dalam kaitan kita dengan Allah, jangan nanti gara-gara penjelasan ini kita membiarkan diri kita disepelekan orang, tak bisa juga. Ada masanya kita tak boleh membiarkan diri disepelekan orang. Contoh, kita yang mengaji-ngaji ini diajak orang, diam aja, itu bisa berbahaya. Nanti orang bisa mengganggu pengajian ini. Kalau sebatas diri aku aja kau hina, tak ada masalah. Masalahnya kami ini sedang ngaji, takut awak nanti yang terhina bukan diri kita, tapi agama kita. Maka saat itu wajar kita belagak marah, jamaah. Tapi untuk diri kita dalam hubungan dengan Allah, tanda dia takut siksa Allah, dia memandang dirinya hina. Dan memang hina tiada harga. Saya udah ngasih tahu lama udah. Dari ujung rambut ke ujung kaki, luar dalam penuh. Itu kita tu, kan? Kita lah itu penuh kotoran, jamaah. Atas, kalau bahasa Mandailingnya, sian ujung obuk tu ujung pat. Dari ujung rambut ke ujung kaki, kotoran masudena. Semuanya kotoran. Sebut satu yang tak ada kotorannya. Tak ada. Tes. Kalau tadi kita sudah mandi kemari, tes nanti sore tak usah mandi. Sampai besok tak usah mandi. Kata kambing, alhamdulillah ada kawan. Ya. Dari ujung rambut ke ujung kaki, luar dalam. Kita ni kalau tidak diberi Allah hidayah, tak diberi Allah fikiran membersihkan diri kita, kotoran luar dalam. 2. Apa tanda dia? Meyakini masih sedikit kebaikannya. Hati-hati jamaah, jangan merasa kita dah banyak berbuat baik. Rasa sikit. Sebanyak apapun kita memberi kepada orang, itu mesti dipandang masih sikit, supaya terus menerus kita memberi, sehingga pahala kita banyak. Sasaran saya tu tadi adalah tiket masuk ke dalam surga. Jangan lagi pakai pemahaman biar sikit asal ikhlas itu, kecuali kalau memang nyatanya ada sikit. 2, 3. Apalagi tandanya orang mengabdi karena takut kepada siksa Allah dan dia meyakini dirinya banyak dosanya. Yakin kita banyak kali dosa kita. Awak apalah dosa awak? Mencuri enggak? Minum khamar, main judi tidak, syirik tidak, korupsi apa pula korupsi? Mungkin dosa yang lain. Jemaah, macam kita ini dosa-dosa begitu tidak, insya-Allah. Tapi jangan lupa dosa-dosa yang lain. Mungkin dalam 24 jam kita tidak lakukan dosa sepenuh 24 jam. Mungkin ada semenit kita buat dosa. Mungkin ada sejam kita buat dosa. Mungkin. Dosa apa? Macam kita ni dosanya, dosa macam kita ni bukan lagi gitu-gitu. Dosa kita ni angek. Angek itu apa angek? Iri. Bahasa ngajinya hasad.
Dosa tu. Dosa macam kita ni sombong. Kita dah ngaji ahad yang lalu. Sombong. Dosa kita ni lantam. Nak nunjuk-nunjukkan sama orang. Segala macam lah jemaah. Awak kemarin baru Singapura. Beli ini bawa dari sana ni. Teplak meja. Kata awak teplak meja begini, marelan bejibun. Mereknya lain. Apa perkara merek? Awak ambil kain sendiri buat merek. Made in Dewi. Dah taruh di situ. Sama saja. Orang kualitasnya. Jamaahnya aku sedang teringat lah. Puluhan tahun yang lalu lah. Bukan sekarang. Puluhan tahun yang lalu. Karena ini beliau ceritakan sendiri di depan umum. Aku ceritakan. Tahu siapa artis zaman dulu yang ada tek lalat laki-laki? Rano Karno. Dia cerita jemaah. Saya beli pakaian, mudah-mudahan yang ini aku tak salah, di Paris. Senang kali dia. Paris, luar negeri. Belum luar angkasa lagi ya. Paris. Begitu pulang ke Jakarta, malu dia katanya. Buatan Tangerang. Coba. Dia senang kali dari Paris. Ini kan ku upload nanti, mana tahu penonton beliau kan. Rupanya buatan Tangerang. Pikir dia, hebat Paris. Satu sisi dia menunjukkan hebatnya orang Indonesia. Sampai barangnya ke luar negeri sana. Jamaah, apa yang mau dilantamkan? Kita penuh dosa. Jadi orang yang ibadat kerana takut siksa Allah, 3 tanda. 2. Dan golongan kedua yang mengabdi kepada Allah kerana mengharap kasih sayangnya, 3 tanda. 3 tanda. Ini maka saya bilang tak bisa ini. Ini bukan kita mengklaim. Allah sendiri jemaah. 1. Dia menjadi panutan manusia dalam segala keadaan. Kalau bahasa kita suri tauladan. Jadi orang nengok dia. Apa yang dia buat, orang tiru. Jemaah. Yang kedua, manusia yang paling dermawan hartanya. Ya. Hal keadaannya zuhud dalam kehidupan dunia. Zuhud dah saya bagi tahu. Bukan merana, bukan apa. Udah saya kasih tahu ni semua jemaah. Orang dermawan. Jadi dia dermawan. Dia golongan kedua tadi, dia beribadat kerana mengharap kasih sayang Allah. Mesti hidupnya dermawan. Dan dia zuhud. Dermawan jemaah. Kasih aja begitu. Jangan bilang tak ada. Mungkin ada di tengah kita hidupnya susah, hartanya susah, tapi tenaganya dermawan. Waktunya dermawan. Tapi kalau tengok rumahnya, cocok mungkin untuk syuting film susah. Tapi waktunya dermawan, tenaganya dermawan untuk kita. Mungkin begitu pula jemaah. Ya, nomor 2. Nomor 3, baik sangka kepada Allah Ta'ala dalam berhubungan dengan manusia. Dalam kita berhubungan dengan manusia, coba perhatikan. Ada aja orang tak suka kita. Sekarang ini orang yang disukai orang yang tidak dekat dengan agama. Itu suka orang jemaah. Apalagi udah tak dekat dengan agama, rajin ngasih-ngasih duit. Suka itu orang. Itu yang kadang-kadang dalam bahasa sindiran saya sebut. Rumah orang kaya, rumah orang miskin. Yang mana banyak datang wirid. Ini tak menuduh. Cuma kan kita nengok-nengok. Padahal si kaya tadi jauh dari agama. Misal kata. Tapi tak sedikit orang kaya yang soleh. Yang dekat dengan Allah. Jenazah si kaya, jenazah si miskin. Siapa yang banyak nyembayangkan? Sekarang nih. Jamaah. Kadang-kadang yang tak nampaknya itu keluarga si meninggal. Awak aja termuka sama si keluarganya tadi. Awak tadi, kak, sabar-sabar ya kak ya, sabar ya kak. Awak tadi ikut nyembahyangkan. Dia jamaah. Dia tidak. Jadi apa tanda dia?
Dia jamaah tak peduli dengan mulut orang. Itu tadi ya, dalam berhubungan dengan manusia, dia baik sangka dengan Allah. Tak ada kalimatnya macam umum masyarakat. Udah baik pun awak, salah juga di mata orang. Ada pernah gitu ucap? Mungkin kita tak mengucap, pernah dengar mungkin. Baik pun awak, tak suka orang. Tak ada dia gitu-gitu. Kenapa? Kerana dia sudah mengharap kasih sayang Allah. Baik sangka kepada Allah. Apa mau dibuat orang sama dia, tak urusan. Siapa manusia paling baik? Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah Rasulullah terusir dari Mekah ke kota Madinah, tak balik lagi kampung sampai meninggal beliau? Pernah kita diusir orang? Coba. Pernah sudah kita dibilang seperti Rasulullah? Rasulullah sampai dibilang gila. Kita sudah sampai gitu? Belum. Jadi biasa aja lah tu jamaah. Kalau ada orang yang mengejek, memfitnah kita, tu biasa. Jangan masuk ke dalam hati. Saya ceritakan sikit pengalaman Syekh Hasan Al-Basri. Mungkin sudah pernah saya ceritakan ke kita. Digibah orang dia, dicarinya kurma terbaik, letak di talam, kasihnya sama yang gibah. Makasih ya, kau dah sedekah sama aku. Yang gibah heran, yang mana? Kemarin kau kan gibah aku. Berarti kau ngasih pahala sama aku sebagai tanda ucapan terima kasih. Ini kurma terbaik untuk kau. Orang kalau ada ilmu dia takut juga lah itu. Kalau orang sekarang buat gitu, syukur dia. Awak gibah dia, dikasihnya awak baju. Besok awak gibah lagi lah dia. Ada orang sekarang tak sama aja mah. Ya, jadi yang ketiga, dia baik sangka kepada Allah dalam berhubungan dengan manusia. Sekarang golongan yang ketiga, tutup ngaji kita. Dan golongan ketiga, yang mengabdi kepada Allah kerana mencintai Allah. Jadi dia mengabdi kerana cinta. Awas jamaah, jangan mudah-mudah klaim. Jangan mudah-mudah bilang, aku cinta Allah. Hati-hati nih. Cuma mengharap iya, tapi mengucap-ngucap gitu, hati-hati. Betulkah kita cinta Allah? Macam kalimat cinta kepada Rasulullah. Udah pastilah iman kita begitu, tapi mau hati-hati. Betulkah kita cinta kepada Rasulullah? Karena cinta kepada Rasulullah, cinta itu menuntut bukti. Apa bukti kita cinta kepada Rasulullah? Ini bukan saya kata tak boleh cinta Rasulullah, bukan gitu. Mau berhati-hati. Jadi golongan ketiga ibadahnya cinta kepada Allah. 3 tandanya. Apa dia? Memberi apa yang disukai. Tidak sulit dia melakukannya demi mendapatkan kebaikan. Jamaah. Apa tadi? Memberi yang disukai. Perhatikan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kapanpun. Itu kalau kita ngaji nahwu bahasa Arab, itu tulisannya lam sama nun sambung. Sampai kapanpun kalian tak mendapatkan birra, kebaikan. Terserah apa tafsirnya. Apakah pahala, apakah surga, apakah ridha. Tak akan dapat hatta kecuali kalian memberi mimma, sebahagian segala sesuatu yang tuhibbun, kalian masih suka. Benda yang kita suka kasih orang, bukan baru, bukan mahal. Karena ada benda baru kita tak suka. Punyanya kita sepatu baru ni tak suka, kita kasih sama orang. Tetap dapat pahala, tetapi nilainya rendah. Ayat tadi kalian tak dapat pahala. Maksudnya tak dapat pahala seperti pahala orang yang memberi secara dia masih suka. Apa yang kita masih suka? Hati-hati jemaah. Jangan salah kajinya. Yang kita masih suka, kasih sama orang. Bukan perlu. Kita masih suka, perlu. Jangan kasih orang. Sebab kita perlu. Jangan nanti benda tu kasih orang, awak bergantung sama orang lain. Tak bisa. Jemaah, perlu. Kita perlu, jangan kasih orang. Tapi ini kita masih suka, kasih. Jadi tanda yang ketiga, nomor 1, dia memberikan apa yang disukai. Tidak sulit dia
melakukannya demi mendapatkan kebaikan. Kurung buka, itu kurang tu. Kurung buka, dan dia tidak peduli asalkan mendapatkan kerelaan Allah Ta'ala. Ya, kalau bahasa Indonesianya peduli, bukan peduli, peduli. Dia tak peduli asalkan dapat rela Allah Ta'ala. Ini ayat saya baca tadi, surat Ali Imran surat 3 ayat 92. Kalian tidak akan mencapai kebaikan sampai kalian memberikan sebagian yang masih kalian cintai. Ya, kedua, dan melakukan sesuatu melawan dirinya, seperti berbuat baik dan tidak mempedulikan asalkan mendapatkan kerelaan Tuhannya. Kebaikan adalah kerelaan Tuhan dan kemarahan syaitan. Jadi maksudnya melawan dirinya ni jemaah, itu yang saya tahu kita. Ada kemauan, ada keperluan. Dia tahan kemauannya demi pahala. Pahala kita perlu tidak? Perlu. Dia tahan kemauannya demi pahala. Dia mau A, mau B, mau C. Mau A, mau B, mau C. Mau A, mau B, mau C. Tak ada yang salah ABC ni. Halal-halal, semua baik semua. Tapi tak perlu dia. Dia tahan. Daripada wang awak beli ini, udahlah, mending kasih kepada anak yatim, kepada fakir miskin, atau kepada anak-anak. Anak-anak ni tidak miskin, cukupnya dari orang tua dia. Tapi kalau dikasih duit, suka dia tidak? Suka. Udahlah, awak tahan. Tu dia ciri kedua. Dia lawan kemauan diri dia demi pahala tadi jamaah. Ya. Dia buat agar Allah rela, syaitan murka. Seperti dalam hadis disebutkan, itu bukan a'udzu ya, a'udzu. A'udzu billahi min jahdil bala illa bala'an fihi ala. Aku berlindung dari beratnya musibah, melainkan musibah yang mengandung ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Macam kita ni, memang hebatlah ya. Pengetahuan ni membuat kita merasakan betul kebesaran Allah. Kita Medan ni, yang saya sebut ahad lalu, aman ni, tak ada apa-apa. Tapi sebahagian daerah Indonesia, ada banjir air, ada banjir lahar gunung tu banjir, jamaah. Ada gempa, ada macam-macam. Apa tak syukur di Medan ni jemaah? Luar negeri lagi. Kemarin barusan gempa luar negeri. Taiwan ya. Coba. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala dari musibah, kecuali musibah itu yang membuat kita tinggi di sisi Allah. Kalau toh datang juga musibah, mau kita musibah tu membuat kita tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Jadi dia lawan kemauan nafsu dia. Yang ketiga, dan adalah ia di dalam setiap keadaan, ini beratlah ni ya, bersama tuannya yaitu Allah Ta'ala, baik perintah maupun larangan, dia tidak menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang agak berat jamaah. Gini, kalau kita bersama Allah dalam perintah larangan zohir, insya-Allah kita bisa. Contoh kita solat barusan ini subuh, kan kita penuhi perintah Allah. Tak kita langgar larangan Allah, tak ada. Tetapi batin yang 24 jam bersama Allah, ini berat. Macam mana maksudnya hati bersama Allah? Sadar kita terus-terus bersama Allah, gak ngerti juga awak. Ginilah biasanya ini biasanya anak kita dirantau orang, ingat gak kita? Nah, ingat. Itulah maksudnya bersama Allah tuh jamaah. Anak kita dirantau orang, dah 3 tahun tak pulang. Pertanyaan saya, ada gak di hati kita? Ada. Yang di hati kita, yang 3 tahun lalu, beginilah bentuk tubuh anakku. Pulang dia, tegap, ganteng, ragu dia. Anak aku apa bukan ni? Anak, padahal itulah di dalam hati dia. Gitu kira-kira bersama Allah itu.
Dan inilah yang ditakuti ulama kalau sempat lupa kepada Allah. Kalau sempat lupa kepada Allah. Jadi inilah dulu pertemuan kita pagi hari ini. InsyaAllah panjang umur kita bisa. Jadi insyaAllah panjang umur kita bisa ngaji lagi. Pagi ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan baik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.